Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pak Basri yang ada di Jakarta, Cynthia yang ada di UK, bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, kakak, adik, semuanya bagaimana kabarnya? Pertama-tama saya dan kita bertiga ingin mengucapkan hampir 1 hari lagi besok selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di hari terakhir puasa ini kita merasakan suatu hal yang unik sebenarnya. Tidak pernah kita merasakan hal seperti ini sebelumnya. Merasakan Ramadan jauh berbeda dari Ramadan yang sebelumnya. Adanya PSBB di Indonesia, adanya lockdown di berbagai negara, contohnya di negara tempat saya tinggal di Jerman, di tempat Mbak Cynthia di UK, di London. Nah, kita ini berarti sekarang harus melakukan adaptasi. Bagaimana supaya kita tidak bersedih hati, tidak berkecil hati, tidak bisa pulang kampung misalnya, tidak bisa menikmati suasana Lebaran yang sebenarnya agak berbeda di tahun ini. Nah, pada kesempatan kali ini, hari ini kita mau membicarakan bagaimana kita supaya tetap produktif, tidak sedih, tetap semangat. Nah, supaya di kemudian setelah Lebaran kita bisa adjust, bisa beradaptasi di yang disebut normal life ini. New normal maksudnya, normal baru. New normal life ya. Normal life, iya. Nah, saya bersama Pak Basri Kinas di Jakarta dan Mbak Cynthia di London, kita ingin berdiskusi, nggak hanya cuma bertiga, tapi bersama dengan penonton-penonton yang hadir live IG di kesempatan hari ini. Nah, langsung saja kita mulai. Karena saya yang paling junior di sini, nah saya memberikan waktunya kepada Pak Basri, dan saya gimana manggilnya Ibu Cynthia, Mbak Cynthia? Panggil Cynthia aja ya, Cynthia. Supaya bisa teman-teman penonton mengenal. Nah, saya kenalkan, nama saya Alfi. Saya sekarang domisili di Frankfurt, Jerman. Baru tahun lalu lulus S2 Master Degree Global Management di Oslo. Nah, sekarang giliran Pak Basri untuk memperkenalkan diri supaya para pendengar ini mengenal lebih jauh, lebih dekat sebelum mulai di acara kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfi di Jerman, Mbak Cynthia di London, UK. Selamat, dan teman-teman yang lagi menonton ini live di IG. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri besok. Selamat puasa dulu, hari terakhir. Ini hari terakhir kita puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini kita langsung masuk materi apa? Mau gimana nih? Perkenalan dulu, ya, Pak. halo. Ya, bukan dulu ya. Oke, saya kira saya sebenarnya bisnismen, bisnis awalnya di oil and gas, sekarang juga banyak berkecimpung di IT. Nanti kita bahas sedikit-sedikit dan men-share apa yang bermanfaat dan yang kita rasakan pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, silakan dulu ke Bu Cynthia untuk memperkenalkan diri ya. Sayang kita ini bisa live 3 orang kalau di. Silakan. Dengan Pak Basri yang sudah mengundang saya dalam acara ini, santai-santai talk apa sih? Bincang-bincang
semua ibu hampir di seluruh dunia ya, yang mungkin kita lihat ini dampaknya cuma pada perekonomian, tapi sebenarnya juga sebagai seorang ibu kita punya dampak psikologi juga ya. Nanti kita akan bincangkan di acara ini gimana sih caranya menghandle situasi yang sangat sulit ini menjadi sesuatu yang kondusif buat keluarga kita gitu. Oke, gitu kawan-kawan semua. Mohon maaf kita bertiga sampai sharing screen sampai Mbak Cynthia ini lewat handphone saya karena Instagram terbatas hanya bisa untuk berdua. Sayang sekali. Mungkin nanti Instagram harus bisa untuk lebih dari 2 orang ya. Apalagi muka saya jadi gelap. Oke. Jadi untuk intro nih, Pak Basri silahkan. Ada Mbak Intan tuh nonton dari Lombok. Hai Mbak Intan Dewi, dia stay di Lombok. Oke. Halo Mbak Intan, halo Mas. BDCA Jatuh Subroto. Ini satu kantor apa? Satu orang aja ini. Oke Pak Basri, jadi pertama-tama sebagai intro, kira-kira bagaimana kita menyikapi new normal life yang kira-kira setelah Lebaran kita harus menjalani itu semua, Pak. Monggo. Ya, oke. Saya dulu ya. Dikasih waktu berapa lama nih? Dikasih waktu berapa lama? Santai aja kalau misalnya ada tanya. Ini bincang-bincang santai ya namanya. Jadi gini, Mbak Cynthia, Mbak Alfi, mungkin di Indonesia ini kita sekarang kalau di dunia itu kan sekarang yang kena terinfeksi dari COVID atau kita panggil corona aja ya. Terinfeksi corona itu kan hampir kurang lebih 5 juta orang ya. Yang meninggal 330.000 orang. Kemudian kalau khusus di Indonesia itu sekarang udah masuk 20 ribuan. 20 ribuan ya. Dengar ya, selesai dengar ya. Jelas Pak. Iya. Ya, sekarang kena 20 ribuan, yang sembuh 5 ribuan, yang meninggal 1.000 lebih. Jadi sebenarnya tidak seserem yang di Eropa. Saya nggak tahu kenapa di Eropa luar biasa meninggalnya. Utamanya awalnya kan Italia yang banyak kena. Sekarang ini kok langsung melonjak ke Inggris. Di Inggris kalau nggak salah 250.000 yang kena. Kemudian yang meninggalnya yang banyak ya. Meninggalnya banyak sekali di Inggris. Saya bingung juga kenapa di Inggris kok tiba-tiba yang meninggal banyak sekali. Walaupun rekornya sampai sekarang masih dipegang oleh Amerika. Dia terinfeksi 1,5 juta, kemudian yang meninggal ada 100 ribuan yang meninggal, ya luar biasa banyaknya. Jadi ini yang membuat kita ada rasa stres. Di awalnya kita sangat ketakutan ya, stres. Takut akan kesehatan kita, takut kita kena, kemudian takut dengan kita menularkan ke keluarga, apalagi ke keluarga yang kita sayangi. Dan kita lihat kelihatannya virus ini suka kepada orang-orang yang lanjut usia. Jadi ada rasa pertama stres kita itu karena takut kita kena, kemudian takut terhadap menularkan kepada keluarga yang lain, kemudian takut terhadap tentunya keuangan kita, karena kita berarti kan nggak produktif ya. Jadi kesehatan dan langsung berpengaruh kepada sosial dan ekonomi. Nah ini yang mesti kita hadapi bersama. Kita nggak boleh menyerah. Jadi kalau kita stres, malah imun kita jadi turun, imun kita turun malah kena. Jadi ini memang harus pandai-pandai nih. Betul itu bahwa ada new normal life itu. Saya kira memang harus kita lakukan, jangan sampai kita menyerah. Jadi itu yang pertama yang menakutkan ya. Tapi ini mau dibahas gejala lucu di Indonesia nggak nih? Di Indonesia soalnya orang sangat tidak disiplin. Oh gitu. Mas Abi. Ya. Jadi di Indonesia ini tidak diterapkan lockdown penuh ya, semi lockdown lah. Kita kasih istilah PSBB. PSBB pembatasan sosial berskala besar. Hari-hari awal, minggu-minggu awal ya lumayan orang masih
disiplin, lumayan disiplin. Masuk ke bulan kedua, wah amburadul. Tapi sebenarnya juga itu karena pemerintah kita saya lihat yang tidak tegas, peraturannya berubah-ubah. Jadi apa namanya? Saya melihat juga seperti itu, Pak. Ya, PSBB pemerintahnya nggak sebagai tegas. aturan mungkin sudah bisa dibilang ketat, cuman pada menjalankan PSBB itu tidak bisa sepenuhnya juga pukul rata yang salah masyarakat, Pak. Karena Ya, susah juga ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya dari sisi ekonomi nih, Pak, banyak yang kira-kira kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya karena adanya PSBB gitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana nih? bukan banyak, Ya, ya, silakan, Pak. bukan banyak lagi. Jadi apa namanya? Kalau menurut PBB, orang yang jadi miskin karena pandemi COVID-19 ini mendekati hampir 60 juta. Hampir 60 juta. Indonesia saya belum dapat datanya, tapi ini sangat memukul karena dengan adanya pandemi ini sektor yang paling kena utama itu adalah sektor-sektor yang real ya, adalah seperti misalnya hotel ya, tourism, kemudian penerbangan, pesawat penerbangan habis. Kebetulan di samping rumah saya ini tinggal di route-nya Lion Group, Pak Edward Sirait, dan saya sempat juga berdiskus sama beliau. Wah, itu parah sekali, benar-benar habis. Kemudian infrastruktur otomotif, Wah, Pak Basri reconnecting. Halo? Waduh, Pak Basri reconnecting, sis. Oke lah, kalau oke. Maaf, halo, ya, tadi Saya kira- reconnect. kenapa? Punya Bapak tadi reconnecting, jadi tidak terdengar, Pak, di saya. Ya, oke. Jadi maksud saya sektor-sektor real yang kena langsung dari pandemi ini, seperti misalnya yang paling kelihatan ya adalah pariwisata, kemudian penerbangan, otomotif, infrastruktur pasti, pendidikan, kemudian oil and gas juga sangat kena. Oil and gas barusan selama ini ada fenomena, ada beribu-ribu kapal tanker yang mau bongkar muatan untuk bersandar, nggak bisa karena storage tank yang ada di negara-negara yang membutuhkan itu penuh. Jadi kapalnya serba salah, mau ditumpahkan nggak ada tempatnya, mau balik serba salah juga. Jadi ini betul-betul menghantam segala sisi kehidupan. Otomatis, yaitu pengangguran pasti banyak sekali ya. Itu Mas Albi. Lalu Pak, Bapak sendiri kan sekarang bergerak di bidang IT nih. Ya. Mungkin IT ada banyak yang berkembang pesat, Pak, karena adanya pandemi COVID-19 ini. Ada yang misalnya penyedia layanan video conference, contohnya sosial media atau streaming seperti Netflix gitu ya, Pak ya. Nah, berarti di sektor digital IT ini lumayan tidak terkena dampak ya, Pak ya? Apa betul begitu, Pak? Ya, ini otomatis justru IT yang panen kali ini. Ya, IT, e-commerce, ICT ya. Kemudian selain IT, medical supply, ya sanitizer seperti bidang kesehatan. Yang panen ya itu yang betul-betul merasakan manfaat ini. Otomatis seperti sekarang kita ini pakai media sosial, ya mau nggak mau mesti pakai, nggak ada jalan lain gitu. Jadi berarti memang sekarang yang panen ini IT dan yang paling menonjol adalah medical dan kesehatan. Itu Mas Alfi yang lagi betul-betul merasakan dampak yang positif ya, dampak yang positif itu IT. Kami kebetulan perusahaan anak saya itu kebetulan di penyedia jasa untuk memonitoring satelit, palapa, BTS, ya internet dan segala macam. Jadi kita juga memang lebih banyak pekerjaan lagi untuk lebih intensif gitu. Jadi terus tuh anak-anak yang posisi-posisi tertentu kita harus standby di office untuk walaupun tetap bekerja dari rumah, tapi ada juga yang harus masuk untuk mengontrol supaya
monitoring itu tetap berjalan dengan baik. Saya kira itu Mas Afi. Kemudian banyak orang Pak yang profesi minimal mencari pendapatan tambahan di luar dari mungkin di kantornya dipotong gajinya mungkin. Nah seperti hal-hal yang seperti ini, kira-kira Bapak punya saran atau ide tidak Pak? Bagaimana memulai usaha di tengah pandemi COVID-19? Oke. Jadi pandemi ini membuat orang jadi kalau nggak kreatif ya mati. Harus berubah, harus kreatif, harus mampu beradaptasi. Kalau nggak bisa mampu beradaptasi dia akan ketinggalan. Jadi harus tetap survive, harus tetap kreatif. Kalau masuk ke bahasan itu lebih saya bahas aja itu ya dia. Ini yang dimaksud dengan new normal life. Ya, saya masuk dulu ya. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nanti COVID ini tidak akan selesai dalam. Cynthia, menurut Cynthia bagaimana mengisi Pak Basri reconnecting? Ya, kalau di UK kebetulan dari statistik yang kita lihat ya, Pak Basri tadi reconnecting. Ya, silakan reconnecting. Oke, silakan. Maju dulu, masuk dulu. Ya. Silakan Cynthia, diselesaikan. Oke. Silakan. Seperti yang Pak Basri bilang, dalam new normal itu sebenarnya banyak yang kita bisa lihat ya, dari sisi negatif dan positifnya. Oke, kalau dilihat secara statistik memang kebanyakan korban atau victims dari corona COVID-19 ini adalah orang lansia ya. Jadi ketika kita melihat sebenarnya statistiknya yang berpengaruh itu untuk orang lansia dan berpengaruh besar ya maksudnya ya. Untuk orang lansia dan orang yang sudah punya previous conditions, health conditions ya, seperti diabetes atau sakit asma dan lain-lain. Jadi melihatnya ke depan tuh kita sebagai orang yang istilahnya bukan ingin ya, tapi survivor lah ya. Kedepannya tuh ya memang harus kita lihat apa sih dampaknya yang bisa kita manfaatkan ya dari situasi seperti ini. Positifnya maksudnya Cynthia gitu. Iya, dari positifnya yang bisa kita kira-kira ya. Yang positif. Contoh. Seperti yang Pak Basri bilang, kalau untuk sektor real itu kan lebih banyak cenderung dapat negatifnya ke dalam hospitality sektor ya. Jadi untuk yang sekarang bekerja di dalam sektor ini lebih baik ke depannya itu bukan hanya untuk riba aja, tapi melihat inovasi yang lebih update seperti misalnya bidang catering ya, restoran. Untuk sementara ini kan nggak banyak restoran yang buka ya, gitu ya, karena memang ada social distance seperti di UK ya, tapi kan dampak positifnya itu tuh terjadi pada pertama di lockdown itu minggu-minggu pertama kayak gitu ya, mereka juga aduh gimana nih kok kita nggak bisa Artinya harus beradaptasi ya setiap industri yang ada. dalam sektor seperti dalam restoran ya, jadi mereka lebih genjot di faktor takeaway gitu kan. Seperti mereka itu. tetap siap delivery gitu. Jadi melihat inovasi melihat niche apa yang bisa kita buat supaya kita itu survive either di dalam bisnis dan kehidupan kita gitu kan. Karena kalau kita stuck gitu kan, at least income kita kan akan mati juga gitu. Itu aja sih. Oke, silakan Pak Basri. Jadi kalau misalnya di bidang IT, kira-kira hal kreatif apa yang bisa dilakukan? Ya. Saya uraikan dia karena ini waktunya kan nanti pasti terbatas, nanti kita mau buka puasa nanti kan ini ya di Indonesia. Jadi saya uraikan satu paket aja ya. Jadi nanti new normal life kita ini setelah pandemi ini ada beberapa yang saya soroti. Pertama adalah tentunya di bidang kesehatan dan kebersihan di pola hidup kita. Karena yang adanya pandemi ini kita selama ini yang
memakai masker, mencuci tangan, dan segala macam yang selama ini tidak pernah mengurus, tidak pernah cuek atau tidak terlalu care terhadap kebersihan, mau nggak mau harus mulai mengubah pola hidupnya, harus bersih, ya. Begitu juga dengan kesehatan kita. Jadi yang malas minum vitamin, malas olahraga, malas minum jamu, ya Indonesia sih banyak jamu ya. Nah itu otomatis akan, jadi ke depan ini kebersihan dan kesehatan itu akan berubah total, harus berubah total. Kita harus bahkan menurut saya malah nanti orang akan punya dokumen kesehatan sendiri kalau mau berpergian, karena nggak bisa lagi seperti dulu. Kalau kita mau naik pesawat apa segala macam, kita harus punya daftar Saya nggak tahu, mungkin nanti ada anak-anak pandai ini yang buat aplikasi chip yang kita bawa, jadi itu tinggal mungkin jempol kita tinggal diperiksa apakah. Wah, Pak Basri connecting lagi ya, Cynthia ya? Iya. Pak Basri ya. Iya. Yang menonton ini ya. Itu Pak Basri udah balik lagi. Kepotong ya? Iya Pak. Kepotong Pak. Silakan lagi Pak. Iya. Ya oke. Kemudian yang kedua adalah bekerja secara online. Nah ini kedepannya ini otomatis kelihatannya orang bisa juga hidup bekerja secara online. Jadi orang-orang tidak perlu menyewa kantor lagi. Tidak perlu menyewa kantor yang terlalu besar. Perusahaan-perusahaan juga bisa irit. Kemudian kita juga sekarang tidak perlu dibatasi oleh waktu bahwa harus ke kantor. Ya kita melaporkan progres kita, progres pekerjaan kita melalui bagus. Jadi telekomunikasi di sini ke depan akan sangat berperan penting ya. Itu Mas Alfi reconnecting lagi. Sorry minta maaf ini Iya Pak. jaringannya kurang bagus. Jadi sebenarnya ada loncatan yang menuju ke hal positif ya Pak ya. Karena adanya pandemi COVID-19, contohnya tadi ternyata bisa kita bekerja dari rumah. Ternyata tidak bisa juga tanpa tanda tangan basah, kita lewat online, lewat kalau ERP, internet enterprise, dari sistem ERP masing-masing perusahaan. Saya kira nanti ada aplikasi nanti yang akan sorry agak kurang baik ya anunya, signalnya Mas Alvin. Oke Pak, lanjut Pak. Iya ya. Masih bisa di copy? Jelas Pak. Masih bisa. Ya oke, masih bisa jelas ya. Jadi tadi itu bekerja online dan sehingga orang nggak perlu ke kantor, jarang ke kantor boleh. Kemudian kantor juga sekarang tidak perlu mencari ruangan kantor yang besar-besar, ya properti yang besar-besar, cukup. Jadi nanti cukup mengirit juga. Nah itu pola yang akan kita ketemui setelah pandemi ini bukan berlalu, berkurang. Kemudian berikutnya, Asia banyak PHK. Kenapa banyak PHK? Saya bilang tadi bahwa ternyata pasti perusahaan-perusahaan itu memikirkan bahwa ternyata saya nggak perlu karyawan yang banyak. Dengan sistem online ini, orang bisa bekerja dengan efisien gitu. Jadi siap-siap aja banyak PHK. Cuma ini jadi tantangan juga Mas Albi. Ini menarik nih. Saya mikir kalau orang di PHK, kemudian karena orang tidak perlu lagi bekerja datang wajib ke kantor, selama ini kalau kita bekerja di satu kantor, ini khusus bagi karyawan ya, tentunya cuma bisa bekerja pada satu kantor ya, betul ya? Iya. Oke. Ya. Nah betul. Dengan ini, dengan metode yang dengan new normal life ini nanti, orang bisa bekerja 3-4 kantor loh. Kebayang nggak? Iya, bisa benar. Betul kan? Saya boleh bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, selama saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Karena saya tidak perlu datang ke kantor ke sana. Betul ya? Jadi jangan pernah putus asa bagi orang-orang, oh nanti saya kena PHK, nanti saya kena tidak bekerja lagi. Justru ini kesempatan. Kalau Anda pandai, ya silakan justru manfaatkan ini. Cuma memang saya sarankan bahwa ke depan teman-teman yang kayak saya juga sebenarnya gaptek ya, harus mulai belajar mengenai IT. Nomor satu harus belajar IT, mengedit video, membuat iklan di Facebook, kemudian membuat laporan secara IT. Ini harus kita pelajari segera. Kalau enggak akan ketinggalan Mas Alfi, ketinggalan.
Tapi ini dampaknya juga. Jadi ini new normal life-nya ya itu juga. Jadi pertama tadi mengenai kebersihan kesehatan, kedua kita mulai bekerja online dan kantor-kantor tidak tidak diperlukan lagi begitu banyak, nggak perlu, bahkan nanti kantor-kantor itu bisa gabungan, Mas Alfi, gabungan seperti yang ada kantor virtual itu ya. Tapi baiknya adalah orang-orang yang bisa beradaptasi, dia bisa bekerja di 2, 3, 4 kantor, itu justru makin banyak income-nya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang menarik nih, sistem belanja online. Si pola hidup berubah total ini. Ya selama ini kita belanja online, sebenarnya memang kalau di Jakarta ada Gojek, GoFood, itu udah online namanya, dikirimin. Tapi itu sebatas anak-anak milenial, ya, banyak anak-anak umur-umur generasi milenial dan X lah, yang boomers, baby boomers tidak akan lakukan itu. Baby boomers ya, itu ya istilahnya ya. Jadi masih senang datang ke toko, kemudian ke mall, beli sayur, beli ini. Kedepannya ini harus mulai, mau nggak mau, harus dilakukan secara online. Kalau nggak, ya susah. Karena nanti juga akan banyak penawaran, mereka akan... Putus-putus Pak Basri. Oke, Mas Alwi. Ya. Ya. Oke. Jadi nanti yang belanja online itu yang selama ini milenial lakukan, nanti generasi-generasi yang tua, yang old fashion itu mau nggak mau harus ikut berubah, karena mall nanti akan jadi tempatnya kurir-kurir di sana, bukan lagi tempat orang. Sekali-sekali aja kita mungkin ke sana. Seperti itu ya. Yang berikutnya, setelah ini, Mas Aku tadi kan sekarang pariwisata nih yang hancur nih, betul ya? Hancur benar-benar. Orang nggak, hotel habis, hotel. Tahu nggak di Pullman Jakarta yang di tengah kota yang di depan Grand Hyatt di AI itu bundaran mau bayar sebulan tinggal di sana 8 juta. Wah, itu tidak tertutup kali kosnya ya, Pak? Biasanya 2 hari aja tuh 8 juta habis kan? Nah ini sebulan, udah masuk makan pagi. Jadi setelah pandemi ini tahun depan atau 2 tahun, dalam waktu 2 tahun, pariwisata akan meledak. Kenapa meledak, Mas Alfi? Karena orang akan bisa bekerja santai, dia akan bekerja keras di online, mencari uang banyak-banyak, kemudian karena dia bisa juga bekerja sambil, nggak ada lagi liburan sekarang kan, nanti kan, liburan nanti nggak ada kan, betul kan? Saya boleh bawa laptop saya untuk liburan di Bali, liburan di Jerman, tapi saya sambil bekerja, betul ya? Nah, saya kira itu akan meledak. Jadi memang pariwisata sekarang habis, tapi tahun depan, ya dalam 2 tahun ini setelah pandemi ini yang mulai berkurang, saya kira dia akan meledak. Nah kemudian satu lagi yang paling penting selain belanja online tadi adalah uang digital. Uang digital berupa kertas, koin akan nanti digantikan semua. Karena memang kalau uang digital kan masih bisa juga sebagai penyebaran virus pandemi ya. Nanti kita akan memakai dompet digital seperti e-wallet seperti Dana, GoPay. Indonesia ada Genius, ada Oppo, ada Link aja. Itu kedepannya pasti akan dan memang saya kira harus lari ke sana lah. Kemudian terakhir ini akan muncul orang-orang yang pandai ini. Jadi selama pandemi ini banyak orang punya waktu. Kalau orang bisa manfaatin waktunya, akan banyak yang jadi lebih kreatif, lebih. Contoh begini, saya ini nggak pernah buka, saya hobi main catur, tapi saya nggak pernah buka YouTube untuk belajar catur. Karena ada waktu, Mas Alfi ya, saya belajar catur pakai YouTube, dan saya lebih dahsyat. Jadi ada lawan teman, terpaksa kita dekat karena daripada boring. Dia bilang, kamu kok berubah sekali main caturnya dari defense menjadi offense gitu. Saya dalam hati diam-diam, saya bilang, dan saya catur selama ini. Nah mungkin yang pandai-pandai ya, yang suka meneliti, yang suka berinovasi, mereka akan buka literatur, lebih banyak belajar. Kemudian banyak nonton hiburan segala macam juga, itu bikin orang lebih banyak referensi ya. Hiburan itu banyak yang nggak masuk akal, tapi sebenarnya kalau dipikir secara detail itu kehidupan ke depan itu seperti itu. Nah itu yang tadi new normal life itu kesehatan, kebersihan, kemudian PHK, jangan putus asa, harus justru pikir, oke, lu PHK gua kerja di 3 tempat lagi. Kemudian pembayaran online, kemudian bekerja secara online, properti nggak akan seperti dulu lagi. Kemudian ya tentu orang-orang kreatif aja yang bisa bertahan untuk ini. Nah untuk itu diperlukan mental yang bagus. Tapi satu bahasa saya, generasi yang seperti saya itu banyak yang gaptek.
mau nggak mau cucunya atau anaknya harus ngajarin ini. Ngajarin, iya. Sama ya Pak ya, udah ngajarin orang tuanya. Betul, kalau nggak akan ketinggalan. Saya kira itu yang new normal life after pandemi COVID-19 ini, Mas Aldi. Tetap harus optimis. Saya kira kita harus yang beradaptasi, kita harus yang merubah mindset kita, nggak boleh kaku. Kemudian kawan-kawan yang masih tidak melek ke IT harus ke IT, karena nanti uang pun kita bayar pun nanti semua pakai IT, betul ya? Nggak ada lagi pakai uang kertas segala macam. Nanti event yang menjual bakso depan rumah juga nanti juga nggak pakai uang kertas lagi, dia pakai ya sudah ya, cuma terlalu intensif ya. Saya kira itu yang saya mau jelaskan, Mas Arti. Mungkin saya lempar ke Ibu Sintia, atau ada teman-teman yang mau bertanya boleh juga tuh diketik. Jadi teman-teman penonton bisa untuk komentar langsung atau bisa mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng-bareng di sini. Oke, Pak, Bapak tadi bilang bagi yang terkena PHK harus tetap semangat, cari peluang-peluang yang harus kreatif. Banyak akhirnya yang alih profesi dan memulai bisnis nih Pak, kecil-kecilan, ada yang jual makanan, ada yang jual jasanya. Kayaknya juga masih banyak yang malu atau belum berani memulai Pak. Itu Bapak gimana sebagai pengusaha juga nih? Ada saran tips ya Pak? Ya, saya pengalaman yang saya jalani di Indonesia ini, hampir saya kira 50% anak milenial yang saya kenal, termasuk anak saya, itu berubah jadi menjajakan kuliner melalui media sosial online. Anak saya pun yang pertama juga ikut-ikutan, ya, karena tapi saya pikir itu kreatif, ya itu kreatif. Nah, seperti saya sekarang hampir tiap hari paket yang masuk datang ke rumah datang terus. Kenapa? Ditawarin bukan karena nggak pernah tanya lagi enak nggak, bagus nggak, lihat gambarnya, ya Pak beli dong Pak, ya oke saya beli. Pak beli ini dong Pak, walaupun saya nggak suka saya beli. Jadi saya menghargai itu, saya menghargai mereka-mereka yang mau melakukan usaha, nggak perlu malu sebenarnya. Kalau kita malu kita akan ketinggalan gitu. Itu malah. Jadi anak-anak muda yang nggak usah malu, harus mulai mulai ya Pak ya, di semua betul, pasti ada peluangnya lah, pasti ada peluang lah. Kalau dia nggak suka di makanan, mungkin di baju olahraga. Saya pun juga sebenarnya jujur, yang di rumah saya ini anak-anak saya yang sangat agresif online waktu lalu. Sekarang pun saya mulai agresif juga untuk beli online, termasuk kemarin saya beli baju olahraga istri saya, loh tuh tumben beli baju olahraga biasanya saya kalau baju olahraga cari di Factory Outlet di Malaysia, di Singapura, kan ada lebih murah tuh. Nah, boleh sebut merek ya, Nike yang dapat diskon kalau apalagi ada momen-momen tahun baru, kan saya beli di sana. Sekarang ternyata di online Indonesia ada juga yang justru lebih murah. Jadi ini membuka opportunity ya. Walaupun ke depan ini memang kebutuhan kita untuk hal-hal seperti ya baju apa itu akan berkurang, karena memang nggak terlalu diperlukan kayak dulu ya. Tapi anak-anak muda harus berani, harus berubah. Jangan sampai malu. Nggak ada malu sekarang. Mau malu apa mati gitu. Mau malu apa nggak ada income ya. Jadi itu Pak Salvi. Oke. Lalu di new normal life ini Pak ya, kita tidak bisa lagi mungkin karena sudah terbiasa pada saat masa pandemi untuk hidup bersih, hidup sehat. Kemungkinan untuk kita kumpul-kumpul lagi atau bagaimana dari aspek sosial kita nantinya akan berubah seperti apa Pak kira-kira? Ya, saya kira waktu nanti akan menjawab, tetapi yang pertama kita tetap ikutin protokol WHO dulu, bahwa harus tetap social distancing atau physical distancing. Jadi mungkin kita kumpul-kumpulnya kan sekarang juga dilakukan kan rapat, itu ada jarak ya. Kemudian saya nggak tahu nih konser nanti bagaimana, pasti ada aturannya lah. Manusia itu cerdas lah. Cuma belum baku aja gimana. Tapi kalau untuk rapat, kumpul-kumpul, silaturahmi, saya kira tetap ada, karena wabahnya masih ada, masker, social distancingnya, jaga jaraknya tetap harus kita jaga segala macam. Kedepannya seperti konser atau ada kegiatan-kegiatan kesenian lain,
Saya belum tahu, tapi saya rasa pasti ada jalan keluarnya lah. Saya kira itu Pak Mas Abi. Ini manusia ini cerdas kok, pasti ada ininya. Selama belum ditemukan vaksin ya. Kalau udah ditemukan vaksin, saya kira beda lagi masalahnya. Kalau sudah ketemu vaksin akan cenderung longgar ya Pak ya, karena sudah tahu kita sudah ada obatnya ya. Ya pasti Mas Alfi. Dulu flu juga bunuh orang Mas Alfi. Flu, diare, itu juga bunuh orang dulu. Kalau nggak salah kolera, dulu itu sama. Sampai flu dulu ada sampai 50 juta karena mungkin dulu kan informasi seperti ini tidak sama ya. Jadi orang nggak tahu segala macam. Sampai 50 juta kalau kita baca sejarah ada sampai 50 juta yang serangan kedua itu flu ya kalau nggak salah, flu apa gitu ya. 50 juta yang meninggal. Kalau sekarang kan susah karena memang sangat gampang untuk diinformasikan ke masyarakat. Cuma memang juga banyak negatifnya karena terlalu banyak hoax ya. Nah, jadi itu topik penting itu Pak untuk dibicarakan untuk apa namanya menghindari bagaimana kita memfilter informasi. Kita ke Cynthia ada komentar mau disampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi? Ini kayak interesting topik ya, tadi Bapak bilang anak muda jangan mati karena jangan mati kaya dan jangan mati inovasi ya Pak ya. Dengan IT ya. Ada nggak Pak kayak untuk apa ya di Indonesia ya, kalau kita kan di sini banyak yang online training gitu ya untuk kapasitas bimbing kita gitu ya. Di Indonesia apakah udah banyak nih sistem training online yang bisa apa namanya bisa diterapkan? Iya. Karena kan seperti ini ya, seperti penjualan makanan ya saya lihat ya. Kalau di sini kan quite strict ya, kita punya apa namanya punya health and safety, food and safety managementnya ya gitu ya. Kalau di Indonesia ada nggak? Jadi sebelum kita menjual makanan kita harus punya sertifikat gitu. Ada sertifikatnya. Ada peluang yang Mbak Cynthia bilang itu peluang usaha baru di Indonesia karena Indonesia sampai sekarang itu belum itu. Ya, itu peluang usaha baru tuh, Pi. Jadi itu, dengan berdiskusi seperti ini kan kita dapat peluang-peluang usaha. Itu belum ada sama sekali. Jadi pemerintah ini kemarin Pak Jokowi, Pak Presiden itu ada membuat satu program yang lagi ke ruang sama Gojek itu ada seorang. Ya saya nggak tahu itu amburadul kayaknya. Tapi dari sektor private seperti Bu Cynthia tadi bilang, sambil kita mengkonekkan ke government, itu bisa tuh, Vi. Bagus itu. Dikasih bahwa tidak semua orang jual makanan. Karena sekarang sembarang, Vi. Ya orang jual apa aja, karena kita pertemanan kita beli. Ya. Jadi belum ada yang makanan, misalnya gara-gara COVID ini, ada makanan yang viral. Enggak, ini karena kawan ini nawarin, anaknya kawan ini nawarin, keluarga ini nawarin. Kalau kita nggak beli, nggak enak. Jadi kita beli aja semuanya. Ya, walaupun kita nggak doyan juga kita beli. Tapi sertifikasi mengenai kualitas mutu, kemudian kesehatan memenuhi unsur seperti yang dipersyaratkan untuk bahwa ini layak untuk dijual itu belum ada sama sekali. Nah itu bagus dibuat tuh. Saya baca artikel di Economics ya, kalau tidak salah. Pada krisis di Asia tahun 98 ini membuktikan bahwa negara-negara berkembang itu justru sebenarnya lebih kuat dalam menghadapi krisis. Dalam artian suatu saat dia bisa cepat kembali karena regulasi-regulasi ini sebenarnya kurang ini Pak, kurang apa namanya strict daripada negara-negara maju. Kalau misalnya yang kena ini bisa mereka mulai berjualan kecil-kecilan tanpa banyaknya regulasi yang diatur, sedangkan di negara sudah maju ya kan sangat susah. Kita tidak bisa sembarangan jual-jual seperti ini. Ya, makanya saya bilang tadi ini peluang. Bagaimanapun juga sebenarnya harus diregistrasi, nggak boleh seperti sekarang ini bebas lepas karena kita nggak bicara lagi masalah halal atau non halal, tapi masalah kebersihan ya. Kita belum tahu apa. Ya, sampai sekarang sih belum ada kasus. Tapi saya rasa yang dilontarkan sama Ibu Mbak Cynthia tadi itu sangat bagus, Pak Yabi. Tapi kalau dibandingkan 98 dengan sekarang ini agak berbeda krisisnya, Mas Abi. Kalau dulu itu kan memang faktor UMKM itu nggak terlalu kena.
kalau ini sekarang ini UMKM juga kena semua. Jadi ya memang harus betul-betul harus kuat ini, hatinya kuat, otaknya harus kuat, dan jiwanya juga harus kuat. Tapi jangan sampai pernah putus asa lah, harus tetap ada selalu di dalam ada masalah pasti ada peluang. Iya. Itu Mas Afi. Gimana, Cynthia? Ya, Belum ada, Bu Cynthia, belum ada. Di Pak Basri kira saya cuma ingin menambahkan aja ya, adaptasi itu memang sangat penting ya untuk kedepannya ya, setelah new normal setelah pandemi ini dan new normal is happening soon ya, karena kita harus melihat how to sustain normal life. The new normal life itu sustainnya gimana gitu ya, harus kedepannya gimana, terus juga melihat bisnisnya, livelihood kita gitu ya, dari segi income dari segi psychologically ya, seperti Pak Basri bilang, mungkin kedepannya new normal itu kita bisa lihat banyak orang yang bekerja lebih dari 3 kantor at the same time gitu kan, dan kita bisa dari dimanapun kita berada. Tapi yang satu masalah ini juga ya, karena kita bahas ini tentang sosioekonomik ya, mungkin kalau di Eropa itu kita mengenal sistem self-employed ya, jadi kita juga harus melihat ya, karena sistem Eropa ini sangat ketat ya, masalah pajak dan income. Seperti saya kalau tiap April tuh harus ngelaporin gitu ya, berapa income saya, dan Kurang lebih sama, cuma tidak sebegitu ketat di Eropa gitu. Indonesia, ya, maksudnya gitu ya. Tapi kedepannya kita jangan kedepannya ya, sebagai suatu negara atau sebagai masyarakat, kita juga jangan always taking ya, but sometimes kita harus pikirkan give juga. Mungkin kedepannya dipikirkan bagaimana individual itu bisa, bukannya untuk menjelekan government atau gimana ya, sebenarnya government juga ada kebijakan untuk membuat suatu tax policy ya, tax policy untuk self-employed atau sole trader gitu ya. Kalau di sini kan memang sudah ada ya, jadi kita ada selain kita membantu Lalu biar dikomentari. Jadi artinya pemerintah harus memberikan kelonggaran mungkin ya, membantu juga bagaimana tidak hanya pengusaha tetapi seluruh masyarakat bisa cepat rebound kembali aktivitas walaupun di new normal. Bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, ini saya bilang di Indonesia ini memang agak beruntung sedikit karena aturan mengenai e-commerce, aturan mengenai online, aturan mengenai trading di bahkan payment online pun itu masih aturannya belum terlalu baku. OJK-nya masih bingung. Jadi ada sebenarnya benar juga tidak seketat di Eropa. Kalau di Eropa itu wah ketat sekali teksnya, pajaknya. Ini bahkan e-commerce ini belum kena pajak loh. Ini baru dibuatkan undang-undangnya bahwa dia akan kena pajak lah ini segala macam. Jadi masih bersyukur memang di Indonesia ini opportunity-nya masih besar. Makanya saya bilang anak-anak Indonesia ini mumpung kesempatan masih seperti ini, aturannya belum baku, tidak seperti di Eropa atau di Amerika gitu sana. Ini ada betul-betul harus memanfaatkan momen online ini. Cuma itu tadi bahwa harus menguasai IT, karena kan harus men-setting bagaimana produknya bagus, bagaimana menawarkan menarik, ya kan? Kemudian bagaimana menjangkau banyak orang. Itu Mas Alfi. Saya kira itu. Jadi Indonesia alhamdulillah masih ya. Mungkin sepertinya di negara-negara lain peraturan itu sejalan cepat dengan perkembangan, Pak. Kayak di Indonesia seperti contoh Uber, car sharing ya, Pak ya, itu ya. Seperti itu dulu Ubernya sudah datang, sudah masuk, tapi regulasinya tuh agak berjalan lambat mengikuti perkembangan. Ya. Jadi memang bagaimana untuk memulai nanti susah di sana gitu Pak untuk regulasi? Itu kan kalau skala besar memang agak susah ya. Tapi kalau skala UMKM, anak-anak muda ya orang-orang tua juga kayak kita kalau mau berusaha di bidang online, mumpung aturannya belum ada yang baku. Menurut saya sampai sekarang belum ada yang baku, belum ada larangan ini. Ya tadi itu ya sertifikasi
makanannya harus begini, belum ada. Bahkan pajak juga belum diatur. Makanya ini pemerintah kita lagi sibuk untuk bagaimana mengenakan pajak di e-commerce. Saya kira seperti itu ya, kalau saya nggak salah ini ya. Seperti itu. Nah, tadi kita menyerempet topik bagaimana kita untuk menghindari berita-berita yang sebenarnya bikin imun kita turun nih, Pak. Ya betul ya. Jadi apalagi banyak yang ngomong A, ada yang ngomong B, peraturan juga suka berubah-ubah. Nah, bagaimana ini kita menyikapinya? Ya, saya kira itu tadi juga tergantung orangnya lah. Jadi chip di kepala kita ini harus dirubah, chipnya. Pertama, kalau ada berita, jangan gatal tangan untuk langsung men-share. Saya lihat Indonesia ini, saya nggak tahu apa yang membuat mereka, kalau ada dapat WhatsApp, dapat ini yang masalah isu, ada yang meninggal gara-gara COVID ini, ada ini, tangannya gatal aja, langsung share, just. Saya nggak tahu itu penyakit apa itu. Jadi maksudnya, tapi penyakitnya di chip kepala kan, di chipnya kita ini yang harus diseleksi dulu, apakah ini benar. Gampang kan, tinggal ketik Google, ketik ada apa, anti hoax segala macam, kita cek dulu. Kalau masyarakat kita tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, mungkin ya itu tadi yang saya lihat itu kemarin ini ada masalah politik itu ke bawah sampai sekarang itu. Jadi di chip kepala itu yang politik kemarin harusnya dihilangin dulu ya. Ada nomor 1, nomor 2 itu harus dihilangin dulu. Bukan nomor, karena kemarin menurut saya bukan nomor 1 masalah nomor 1, nomor 2, tapi masalah agama, masalah suku, betul ya? Yang nggak bisa kita pungkiri, saya mesti kemukakan. Nah itu chipnya harus dinetralin dulu, jangan ini. Kalau ada urusan si A 01 aja, wah pokoknya harus salah. Begitu juga sebaliknya 02 salah gitu. Yang saya lucu itu mereka gatal, saya istilahnya gatal tangan untuk men-share, otaknya nggak jalan. Jadi kalau ada satu yang menarik, berita meninggal lah, berita seperti tidak boleh isolat ini, tidak mengerti ilmunya lagi, langsung di-share aja. Kemudian yang share terima, dia share lagi. Nah ini yang mesti betul-betul diprotek. Saya pikir kita menghimbau orang-orang untuk mengganti chip kepalanya, menghilangkan dulu masalah politis dengan pandemi seperti ini. Kita harus bersatu untuk melawan corona ini dulu nih, supaya kita bagaimana bisa selamat dari bisa selamat dari keadaan ini, bisa kita hidup normal lagi, bisa kita lebih nyaman lagi. Hilangkan dulu yang urusan-urusan lain. Saya ada beberapa grup, Mas Alfi, ada ratusan grup lah. Ada yang bahkan saya tidak pernah baca lagi karena nggak masuk akal juga mereka perbincangkan gitu. Jadi istilahnya ini kalau bahasa saya di Eropa itu mungkin orang sudah bisa terbang pakai drone atau lebih canggih lagi. Indonesia masih sibuk berdiskusi. Kalau makan bubur itu perlu diaduk apa enggak sih? Jadi masih di situ. Jadi orang sudah terbang pakai drone nggak nanya, enak bener ya bagaimana teknologinya? Enggak. Di sini kita masih sibuk. Kalau makan bubur itu boleh diaduk apa enggak sih? Itu ini berdebatkan terus. Enggak terhambat sama sekali. Masalah di Indonesia ini masih berat karena untuk kebutuhan sehari-hari ini masih banyak yang di bawah standar mungkin Pak. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID, tidak ada lagi yang dikerjakan di depan sosial media terus, mungkin hampir seharian gitu loh Pak. Ya, tapi itu Mas Alfi, Mas saya, chipnya kita harus beritahu, mulai dari keluarga kita dulu lah. Chip kepalamu kamu ubah gitu. Udah susah, kamu bikin susah lagi orang, kan lebih nggak nyaman, ya kan? Jadi lebih baik chipnya diganti supaya seleksi dalam memilih berita, kemudian sekarang semua tersedia, kamu mau cek apa? Bahkan saya bilang, di TV pun mulai ikut-ikutan, ada yang percaya menyiarkan bahwa laki-laki itu bisa melahirkan. Ya memang kalau Allah berkehendak melahirkan bisa, tapi Allah nggak mungkin membuat seperti itu. Itu percaya gitu. Jadi menurut saya udah sampai taraf cancer stadium 4 ini. Saya ini cara berpikirnya chipnya mesti betul-betul ada mesti revolusi untuk merubah cara pandang orang Indonesia dalam bermedia sosial, Mas Alfi. Saya kira itu Mas Alfi. Baik. Bagaimana di Indonesia ini kira-kira sebentar lagi maghribnya jam 17.50. Kalau Indonesia Timur udah buka nih. Indonesia Tengah udah buka, Indonesia Timur udah tadi, Indonesia Tengah udah buka. Teman-teman ada yang mau berkomentar, ada yang mau bertanya,
jadi bisa kita diskusikan bertiga di sini. Ada mamanya Afi tuh masuk. Halo Mama. Halo, Brother. Ya, jadi Pak Basri, nanti nih untuk untuk bagaimana kita bisa kembali walaupun nih new normal ekonomi kita yang mungkin segera bangkit itu bagaimana Pak untuk dimulai dari ini ya masing-masing pribadi Pak, jadi bukan skala pemerintah tapi orang per orang. Ya, itulah tadi saya bilang bahwa nggak bosan-bosan kita men-share bahwa memperingatkan orang, apalagi yang masih muda-muda, jangan pernah putus asa karena di balik kesusahan itu ada peluang, ya kan? Buktinya banyak yang bisa bertahan hidup, bahkan banyak yang panen, banyak yang selama ini justru nggak pernah mencoba untuk jualan online kemudian laku. Jadi itu. Kemudian kedua, pemerintah juga harus mendukung di kebijakannya mesti betul-betul yang 7 detik lagi stop, nanti saya reconnecting ya Pak. Oke. Lupa tadi apa pertanyaannya. Untuk bagi masing-masing individu supaya Oke. Ya. Yang kedua tadi pemerintah harus memberi kebijakan yang menunjang orang-orang untuk berusaha lebih gampang. Ya kan? Nggak perlu dibatasin terlalu, tapi dikontrol. Makanya tadi menarik tuh Ibu Mbak Cynthia bilang, ada nggak sini lembaga sertifikasi online yang itu menarik tuh, belum Indonesia. Indonesia belum ada Mas Alfi. Boleh Mas Alfi nanti kita discuss di luar ini ya, untuk kira-kira kita usulin ke pemerintah lembaga apa yang dibuat untuk mensertifikasi hasil produk-produk yang dijual di ini, supaya orang, ini konsumen banyak yang ditipu Mas Alfi. Oh, boleh saya cerita satu pengalaman ya. Jadi saya melihat ada saya kan sekarang udah mulai belanja online terus juga nih. Saya melihat ada satu sepeda diiklankan ini buat diimbau juga ke masyarakat ya. Ada satu sepeda yang diiklankan di medsos, kemudian saya lihat kok harganya murah sekali, nggak masuk akal. Sepeda biasanya 8 juta, 5 juta, ini cuma 1 juta, nggak masuk akal gitu. Kemudian sepeda lipat yang 20 juta, 12 juta, ini cuma 2 juta. Kemudian saya hubungilah, kemudian tersambung dengan WhatsApp, saya berbincang dengan mereka. Saya tanya, Pak, satu persyaratan yang saya minta, karena ini bukan Bukalapak, bukan Tokopedia, kita kan nggak percaya. Kalau kami pasti percaya kan, kita customer. Satu yang saya minta, boleh COD nggak? Ya kan? Ada satu, saya cerita kasus ini dulu. Nah, dia bilang bahwa itu jelas COD nggak bisa. Saya bilang bagaimana caranya kami percaya COD nggak bisa? Kami udah transfer dananya, barangnya ini nggak datang. Ya kan? Kemudian saking cerewetnya saya, terakhir dibilang begini, susah berbicara dengan orang miskin. Saya ketawa semua berarti kan penipuan ya? Berarti kan penipuan. Oke. Orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Ya pokoknya jangan, kalau nggak COD jangan. Nah itu kan banyak penipuan. Di luar kayak GDI di Shopee, ya itu saya sebut merek aja, nama aja, Bukalapak, Tokopedia, itu udah terjamin kan. Nah tapi ada juga, saya dapat baju olahraga, saya bilang melalui WhatsApp ya, kalau saya boleh COD, oh boleh, saya boleh periksa barangnya, oh boleh. Nah, barangnya datang, saya periksa, ternyata bagus, saya beli, berarti kan juga ada yang benar. Tapi banyak yang penipuan juga. Ya, sampai dibilang yang bahasa tadi lucu, susah berbicara dengan orang miskin. saya ketawa sekali. Banyak berbicara. Jadi ada sertifikasi yang tadi Kak Cynthia itu saya menarik itu, perlu ditindaklanjuti. Ya, saya kira itu yang saya mau katakan. Yang menarik itu tadi. Yang kedua, saya penasaran nih, boleh nanya ya? Boleh, silakan. Ya, boleh ya. Ya, Eropa itu kan, biar yang lain juga dengar nih, Eropa itu kan tinggi sekali dibanding Indonesia ya. Saya nggak tahu data benar apa enggak, tapi utamanya pertama Italia, yang pertama kan Amerika ya, kemudian Rusia, kemudian tiba-tiba Italia masuk, kemudian yang Inggris ini, ya yang tinggal di Inggris ini, bagaimana ini orang kok banyak sekali yang meninggal di Inggris? Nggak salah berapa? Apa ini menjawab ya? Karena rasio lansia kita di sini di Inggris itu lebih banyak gitu. Jadi hampir sebenarnya korban yang meninggal. Jadi usia di Inggris itu memang lebih banyak komposisinya dibanding Di negara maju korbannya banyak yang jadi dari
tapi lebih dari setengahnya ya itu memang lansia yang di sertifikatnya gitu. Jadi memang seperti tadi juga memang lebih banyak ya, mereka lebih banyak lansia dan lebih banyak orang yang punya penyakit health condition gitu ya. Kemudian juga ya, di Inggris ini pemerintahnya tidak terlalu seketat. Misalnya penanganannya seperti di Jerman. Di Jerman termasuk yang rentan, 8.000 yang meninggal dan rapid test, bukan rapid test, tesnya dilakukan dengan rentak ya, lebih serentak ya, lebih bersifat preventif kalau di Jerman ya. Kalau di Inggris starting dengan pertamanya, terus ketika sudah agak naik baru kita sistem lockdown gitu. Dan ini juga ya, jadi kemarin itu immunity itu ya ketika kita pokoknya 2 minggu setelah Itali, ya 2 minggu setelah Itali itu kita masih self immunity, dan ketika 2 minggu after itu baru lockdown, dan lockdownnya itu juga setara di mana ya, di negara Spanyol, di Spanyol karena kita masih kecil aja gitu. Pertama kedua pertama minggu kedua, jadi yang orang London tuh hanya boleh keluar rumah tapi untuk necessary aja gitu, necessity jadi gimana Pak Fadri? Di sini jadi memang kita sebenarnya secara tidak ini lagi sulit-sulitnya juga Pak, sama dengan di Indonesia. Ya. Tapi itulah ya. Jadi tapi di Indonesia sekarang ini saya lihat ini mau Lebaran ini parah. Jadi di mall, pasar semua tidak ada lagi protap-protap untuk physical distancing segala macam, mereka berbaur aja. Saya khawatir ini melonjak, memang beberapa hari ini melonjak, bahkan ada sampai 1.000 sehari, 937 kalau nggak salah di Jawa Timur. Jadi semua udah mulai teriak, terserah Indonesia terserah, udah capek juga petugas kesehatannya. Ayo petugas kesehatan jangan sampai kendor, semangat terus. Tapi kasih juga mereka ya. Kemudian mereka bahkan sekarang ada yang teriakan bahwa ini herd immunity, jadi kembali ke seleksi alam, siapa yang bisa bertahan dia yang hidup, siapa yang nggak bertahan dia yang mati. Ya lama-lama bisa begitu juga. Tapi saya rasa kita semangatin teruslah teman-teman, keluarga, jangan tetap jaga jarak, kecuali sangat-sangat penting mau belanja, tapi pun jangan karena gara-gara baju Lebaran pergi bergerombol ke mal-mal atau pasar-pasar untuk membeli sesuatu yang dalam kehidupan. Saya kira itu ya Mas. Oke, Pak Basri mau siap-siap puasa ya Pak di sana. Terima kasih nih. Terima kasih sudah undang masuk di Instagram Live. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat untuk semuanya ya. Amin. Bermanfaat bagi kita. Ya. Kemudian nanti video ini Mbak Mas Safi, tadi Bu Cynthia bilang bahwa memang di Eropa itu orang lanjut usia lebih banyak komposisinya ya. Nah ini buat Indonesia, teman-teman di Indonesia saya mau beritahukan bahwa kita sebenarnya ini dianugerahi tahun 2025 keuntungan demografi, usia produktif lebih banyak daripada usia yang non produktif. Jadi makanya kita itu ya 2000 berapa gitu ya, 2040-an itu kita target menjadi negara nomor 4 terbaik ekonomi di dunia. Mudah-mudahan kita bisa capai itu ya. Jangan sampai melemah, kita tetap semangat, ayo kita lawan COVID-19 ini dengan smart, dengan tetap semangat supaya kita bisa beradaptasi dan kita jadi pemenang. Saya kira itu selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri besok. Mohon maaf lahir batin. Kapan ke Jakarta? selamat berbuka puasa ya. Selamat ya. Ya. Terima kasih. Minal warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan teman-teman masih stay di sini karena kita akan lanjut ke pembicara kedua dari London, ada Mbak Cynthia. Nah, sebentar nanti akan saya reconnecting dulu.
live Instagramnya.